bertanyanya itu seperti nginvest 1 miliar. Detail kritis ya. Curiganya seperti duitnya itu 10 miliar. Saya sarankan bawa golok nongkrong di Bank BCA. Halo laundrypreneur, pengusaha laundry seluruh Indonesia. Aku Widya, aku bersama seorang pengusaha sukses membangun 50 outlet lebih di masa pandemi, yaitu Yudis. Oke. Nah, Yudis, ini Kak Yudis ya. Kak Yudis ini adalah owner dan founder Postdeo, dan ini segmennya agak beda ya bos. Jadi pengen ngomong tentang apapun ya, gue sebutnya sih unsensor ya. Unsensor maksudnya ceplos-ceplos aja, tapi biar kita lebih santai, lebih bisa dalam ngobrol ya. Sebenarnya gue pengen nanya, kita kan sebenarnya sama nih ya, sama dalam arti kita ngebangun bisnis juga dengan sistem kolaborasi, korporasi ya, seperti itulah ya. Kita crowdfunding juga. Aku juga membangun bisnisku juga dari kolaborasi juga, urun dana patungan, mirip seperti Postdeo. Nah, ini yang kurasain sih selama membangun bisnis dengan konsep seperti itu sih cukup sangat ngebantu ya, membuat bisnis kita lebih cepat, lebih grow ya bos ya. Benar. Setuju ya? Setuju. Dan emang yang benar-benar kita bangun adalah integritas, nama baik, komitmen. Ya, gimana caranya kita investor puas kita lemas. Nah, ngobrol tentang investor. Oke, ngeri. Hal yang paling gak lo sukain dari investor tuh apa sih? Janganlah nanti. It's okay, lo ngomong aja. Apa ya? Enggak. Aku mau ngomong gimana ya? Enggak, ini curhatan hati aja ya. Mungkin bukan nggak disukai ya, tapi memang nggak disukai. Iya, profil investor ya. Kita sih sebagai business owner dan pengelola juga ya, kita juga investor juga gitu. Sama sebenarnya pernah, tapi bukan temen kita di komunitas atau organisasi, itu orang umum. Dia ikut satu slot, nilainya 1 juta. Nilai 1 juta ya, investasi? 1 juta. Oke. 1 juta rupiah, bukan dolar. Oke. Tapi bertanyanya itu seperti nginvest 1 miliar. Oke. Detail kritis Curiganya seperti duitnya itu 10 miliar. Oh, situ. Kamu mau bawa lari duit ya? 1 juta loh. Itulah maksudnya. Itu baru ngemulai lo bangun pas crowdfunding atau udah di tengah-tengah tuh? Seperempat ya. Oke, berarti udah lumayan cukup stabil ya. Iya, jadi ketika itu ditanyakan ya, aku sadar bahwa nggak semua berpikir bahwa 1 juta itu besar dan nggak semua 1 juta itu kecil. Betul. Bagi teman-teman itu seperti itu juga, dan juga ada juga sama itu 1 juta. Tapi maunya profitnya 5 juta. Nah, itu dia. Itu dia ya. Saya sarankan bawa golok nongkrong di Bank BCA. Oke. Artinya? Rampok. Rampok ya investasi. Jadi itu ya kita harus sadar juga ya. Maksudnya investasi yang kita keluarkan juga harus masuk akal dengan return yang kita terima juga. Ya kalau investasi ini 1 juta, bagaimana bisa dia balik 5 juta dalam waktu sesingkat-singkatnya? Bisa sih kalau mungkin main binomo ya bos. Ya, atau sejenis trading yang fast track kayak gitulah ya. Ya, suka dukanya kayak gitu ya, maksudnya profil investor yang itu duka sih itu namanya. Iya, tapi banyak sukanya juga sih. Iya, sangat banyak sukanya. Banyak sukanya. Kita juga seimbang juga nemuin investor yang cukup sangat ngebantu dari segi moral maupun immaterial, ada juga ya. Ada. Aku pribadi juga ada satu hal ya, nemuin investor tuh yang nggak profesional ya. Nggak profesional artinya tuh mencampur adukan masalah pribadi ke masalah bisnis. Nah itu tuh investor yang
tidak profesional. Yang akhirnya kena masalah sampai masalah hukum, ya, dan akhirnya ya udah. Sudah selesai tapi ya? Sudah selesai, kita tetap jalanin on the track sesuai dengan on prosedural hukum. Dan akhirnya dia sendiri, bukan dia sendiri sih, kita sudah nggak mau perpanjang, dan tadinya juga dia mau lebih memperpanjang dan memperkeruh, dan ya udah akhirnya ada penengah dan akhirnya mau gitu. Banyak banget pelajaran ya investor-investor dari sistem seperti ini. Emang kita mesti sangat-sangat selektif milih investor. Ya bukan kita juga yang dipilih sebagai pengelola ya, investor juga wajib, karena kita juga bukan hanya pengelola ya. Gue juga invest ke Mosdeo, tapi Mosdeo nggak invest ke Cirebon Laundry karena emang kita tolak sih. Nggak. Dia emang fokus banget di Mosdeo, dia nggak suka diinvestasi ke lain. Beda sebenarnya sama. itu bukan investor yang bukan investor yang jelek atau bagaimana. Sepertinya itu adalah jalan Tuhan untuk menguji kita, betul. menguji bisnis kita, dan menguji komitmen kita. Betul. Nggak ada masalah, nggak ada belajar ya. Iya, nggak akan pernah kita berenang kalau kita nggak nyemplung sendiri ke kolam. Ya mungkin berenang. Bisa, udah ya batu buat. Kayak batu ya kelihatan sih. Kelihatan mukanya agak-agak batu. Itu menurut pandangan positif saya ya, maksudnya sebuah rintangan itu adalah wajib, pengusaha itu wajib harus tersandung, terjerembab atau jatuh atau bahkan jatuh ke jurang itu wajib. Dijorokin kayaknya dia. Ya yang gua kenal ini, Yudis ini agak mentalnya kuat ya, sampai udah dikata-katain juga tetap aja senyum aja. Gak semua orang kayak dia recharge banget nih, baterainya full. Apalagi kalau ngomongin bisnis dan Mosdeo, karena emang passionnya dia di situ ya. Tapi ya tetap harus waspada ya sama ini orang. Enggak, karena cacian makian itu dibalasnya dengan prestasi. Iya. Prestasi apa bos lo? Prestasi. Karena di organisasi atau di komunitas atau bahkan ya pasti kan kita ketemunya di komunitas, di organisasi, sehingga kenal banyak orang kan. Pasti naik turun perasaan itu pasti akan ada. Jadi kadang orang itu suka ke kita, nanti 5 bulan atau 6 bulan ke depan tiba-tiba nggak suka sama kita, tiba-tiba nanti suka lagi. Itu naik turun perasaan aja ya, kalau gimana kita cara menjaga persahabatan itu. Kadang ada teman datang terus pergi. Mungkin kalau saya pribadi kayak Widya atau seperti teman-teman yang lain kayak Reza dan lain-lain, itu ya mungkin sudah sahabat kental banget Eni, karena kita dari awal itu kita pergi kemana-mana waktu kita masih belum jadi apa-apa ya. Dulu masih jadi-jadian. Jadi makan di member, nginep di member, ya ngikutin ala-ala bos Mosdeo gitu. Kayak tadi tentang investor ya. Kalau sekarang yang lo lihat nih, laundry sekarang, ya khususnya laundry kiloan ya. Kita tahu kan banyak banget bermunculan laundry kiloan, udah gitu bagus, ya giant-giant nih udah pada keluar ya. Modal besar udah cukup lumayan banyak, bener-bener ini bukan udah red ocean lagi sih, tapi bloody ocean ya. Jadi bener-bener darah merah semua, apalagi khususnya di kota-kota besar di Jakarta, di Tangerang, di Surabaya, Medan, Makassar tuh luar biasa banget di laundrynya ya. Nah, menurut lo, pandangan lo tentang adanya model seperti ini ya, ada pemain besar, harga murah, bayangin aja ya, laundry 5 tahun, ya itu harganya nggak naik-naik. Bukan semakin naik, tapi semakin turun. Kalau dulu mungkin bisa kita track 3 tahun yang lalu laundry tuh harganya 7.000. Track lagi 5 tahun yang lalu harganya juga masih sama. Dan sekarang harganya bukan naik, tapi malah turun. Ada yang 5.000, bahkan start mulai dari 2.000. Walaupun itu memang ada agak trik promo marketing ya, tapi ya itulah ya, marketing description sangat-sangat mudah banget kalau bicara tentang harga, apalagi promo. Nah, menurut lo, adanya model seperti ini setuju nggak sih? Orang masuk terus banting harga murah tuh kesel nggak? Jujur, secara pribadi ya, kesel sih. Kesel ya, bisnis aja kesel, apalagi pemain baru ya. Kita cukup main lama ya, apalagi di Tangerang dulu Laundress nih cuman one and only ya. Sekarang udah ada. Udah beberapa lah. Udah banyak dan murah ya. Dan bagus banget ya. Iya. Ya untungnya Laundress ini ruko pribadi ya. Jadi tetap menang.
Kita tetap sewa kok. Sewa ke istri. Kita tetap sewa. Tips and triknya buat teman-teman pemula gitu, buat ngadepin semacam persaingan. Saya kira teman pemula yang bandingin harga. Katanya unsensor. Ya, ada yang pemula, ada yang ya nggak pemula juga sih, dibilang pemula ternyata dia ganti brand, suka gitu bos. Ya kan, dibilang pemula tadinya dia warnanya merah jadi biru, padahal mah dia juga. Gitu itu kita aja, maksudnya kita yang lama masih baper gitu loh, walaupun ya sudah bapernya mungkin kadarnya beda, tapi tetap baper juga sih, apalagi teman sendiri ya yang buka atau dari komunitas sendiri. Gue belum pernah dipepet sih. Oh, belum pernah dipepet. Gue yang mepet. Oh, ini jadi pelaku ya. Jadi teman-teman kalau enggak, beda-beda dong. Kalau gue kan mepetnya tas dan sepatu, bukan laundry. Ya. Jadi kalau nuwun sewunya bisa agak diterima, bukan diterima banget gitu. Iya, nggak mengkhawatirkan lah. Jadi kalau ada outlet Mosdeo yang buka, udah nggak usah khawatir. Santai aja. Mosdeo. Itu ya, kecuali emang segmennya sama ya. Karena segmen Mosdeo ini spesialis shoes and bag. Nah, apalagi ya? Pengen ngobrol banyak sih tentang laundry ya. Tadi tentang investor, persaingan bisnis. Terus, menurut lo? Kalau lo, gue tanya, ini pertanyaannya sederhana sih. Menurut lo, kalau lo dipepet sama temen lo dan lo kenal, perasaan lo gimana? Perasaannya dipepet sama temen yang kenal ya pasti kesel ya, kesel banget. Walaupun biasanya gini, kalau sama temen yang dikenal, gue pengen buka ya di tempat lo ya, gitu. Tapi seolah-olah izin, padahal itu udah buka. Nah itu sebenarnya bukan izin, ya, tapi ngasih tahu namanya izin ya berarti nggak boleh atau boleh, itu namanya izin. Tapi yang ada tuh cuma ngasih tahu gitu. Dan kalau gue sih sebenarnya sama teman sendiri nggak pernah dipepet ya, tapi ke karyawan sendiri pernah. Jadi itu jaraknya cuma 20 meter dari laundry utama. Dan itu rasanya dekat banget mah 20 meter. Deg kesel gitu kan. Tapi ya sudah, ya seperti yang lo bilang, balas dengan prestasi. Gue cuman bilang waktu itu, mungkin gue ada salah, mungkin kita kan nggak pernah bisa ngelihat kesalahan kita sendiri kan. Ya mungkin saat itu gue percaya apa gue ada salah ya sama karyawan ini, tapi gue cuman bilang kalau gue ada salah ya Tuhan jangan kasih kembang laundry gue. Jadi maksudnya laundry bisnis yang gue bangun ini jangan dikembangin, stuck aja. Kembangin dia kalau memang dia yang benar. Tapi nyatanya alhamdulillah justru laundry yang gue bangun sama ini berkembang ya, berkembang walaupun nggak terlalu pesat kayak Mosdeo. Dan sebaliknya laundry yang mantan karyawan ini dengar-dengar sudah tutup gitu. Jadi nggak perlu membalas hal-hal yang mengganggu ya, itu di luar kontrol kita, yang pasti sih toxic ya. Toxic banget, karena kalau gue pribadi kalau sakit hati nggak bisa mikir, nggak bisa produktif, lebih baik udahlah kita apa yang bisa kita lakuin aja ya. Kita coba berkolaborasi sama orang yang yuk kita pepet lagi. Bisa juga kan gitu. Bisa dengan 6 orang. Iya. Ya, jadi mau ketum nih 2023. Ketum. Ibu ketum. Oke, Bos. Thank you banget. Ini sama-sama. Obrolan ringan, agak-agak sedikit nggak berbobot nggak sih? Ya, semoga ini udah lama nggak ketemu Yudis, udah 10 abad ya. Udah 10 minggu nggak ketemu Yudis, dan kebetulan lagi di Tangerang, mampir visit nge-vlog, tapi nge-vlognya nih ringan aja ya, bener-bener nge-vlog seorang teman sahabat. Gua mau komplain ya ke Widya sama Eni. Ini jangan di sensor ya. Tapi ya nggak tahu juga ya kan, yang punya video kan Widya ya. Terserah gue. Sekali-sekali gue opening, Eni sama Widya nggak pernah datang. Padahal 2 kali opening itu gue datang.
2 kali Cirebon Laundry Opening tuh gua datang, tapi Eni sama Widya tuh nggak pernah datang. Iya, jadi dia tuh udah pikun. Gue datang di Rawasari. Oh iya. Ya, gue sama Eni datang di Rawasari. Gue ketemu Rianti, terus datang juga ya. Datang ya kita ya. Ya, jadi itu dia agak-agak error emang. 3 tempat kita datang. Di mana sebutin? Di mana? Di Rawasari. Terus di mana? Di itu Rawasari. Terus lagi di Jakarta Timur. Ya kadang kita sebagai teman nggak harus saling support juga sih. Jadi nggak perlu. Yang penting itu aja saling ngedoain ya bos. Iya siap. Thank you ya bos. Ngedoain tapi